Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Mudah-mudahan ke depan, kita akan konsentrasi untuk menerima pemaparan materi coach yang terakhir pada hari terakhir ini. Baik teman-teman, satu lagi ingin saya sharekan bahwa untuk menghemat waktu, kami tidak membagikan mix antara waktu. Silakan bila ada pertanyaan DM saya, nanti saya bacakan. Itu kan, silakan Pak. Sejam ke depan, dalam waktu sejam ke depan, the stage is yours. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, saya cukup jelas suara saya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di tahap akhir di mana kita hari ini akan belajar tentang dua materi terakhir, yaitu Operation dan Human Resource Development. Nah, jadi bagaimana kemarin-kemarin kita sudah belajar tahap-tahap dasar ya, tahap-tahap dasar mengenai kalau sebentar, saya belum bisa share screen ya di apa namanya. Sudah share screen sudah nampak belum di Zoom? Sudah nampak, Pak. Oke. Saya minta waktu sedikit lagi ya. Ada Oke. Ya, ini adalah materi tentang operation management dan hari ini, nah kita sudah di sini. Kalau teman-teman sekalian yang sudah sempat mengikuti 1 sampai 5 ya, 1 sampai 4 hari, dalam 4 hari sudah mengikuti materi yang disampaikan. Semoga itu semua sudah menjadikan dasar ya, sebagai dasar untuk kita mulai mengoperasikan usaha kita. Nah, di mana dasar-dasar tersebut adalah merupakan yang saya sebut sebagai entrepreneur zone ya. Entrepreneur zone yaitu ya, silakan diperhatikan yang di sebelah kiri itu entrepreneur zone, di mana entrepreneur zone itu adalah para pengusaha, ini adalah wilayah, kalau saya sebut entrepreneur zone adalah zona di mana itu adalah tempatnya para pengusaha, para entrepreneur itu bekerja. Nah, jadi yang saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa pekerjaan membuat 0 sampai 1 juta US dollar itu adalah pekerjaan seorang 0 sampai 1 juta US dollar itu adalah pekerjaan seorang entrepreneur, tetapi pekerjaan 1 juta US dollar sampai 100 juta US dollar itu adalah pekerjaan para profesional. Di situ itu yang disebut sebagai professional zone. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh seorang pakar di Amerika Serikat ya. Itu mengatakan bahwa hal tersebut, sehingga hal ini kita bisa jadikan sebagai apa ya, sebagai patokan gitu ya. Nah, mohon maaf saya di awal agak tersendat karena saya harus mengupload file yang ada di Twitter. Kak Dila, saya mohon bantuannya untuk menggeser ya materi-materi yang sudah saya tweet barusan di atas ruang space kita, sehingga dari setiap slide yang saya jelaskan itu bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di Twitter Space gitu. Terima kasih, Kak Dila. Baik, ya, siap. Tapi belum
belum muncul ya, itu masih proses sepertinya. Nanti kalau sudah baik. Teman-teman mohon maaf untuk request video tidak bisa saya approve karena dalam 1 jam ke depan kita konsentrasi untuk mendengarkan dulu konsep pemaparan materi. Terima kasih. Baik. Oke. Teman-teman sekalian, dalam hal manajemen operasi atau operational management ini saya tidak akan menyampaikan hal yang sangat ideal, tentunya karena kenapa? Karena kita hari ini membahas tentang, maaf saya baru menyalakan kamera ya. Hari ini membahas bagaimana para UMKM ini bisa mengaplikasikan teori-teori manajemen, teori marketing, teori keuangan, dan lain-lain. Nah, ini kalau yang teman-teman lihat di halaman di Zoom ya, atau saya sekarang ada di halaman 3, yaitu tentang manajemen operasi untuk UMKM. Ya, perlu kita perhatikan UMKM, teman-teman sekalian, saya mencoba mengingatkan bahwa definisi UMKM adalah semua bisnis yang omsetnya per tahun 50 miliar ke bawah sampai 0. Nah, kenapa kok yang sampai 50 miliar kok dijadikan satu golongan dengan yang mikro, yang bahkan istilahnya pedagang kaki 5 itu disamakan dengan pengusaha yang punya omset 50 miliar. Karena tidak adalah hal yang lumrah ya di Indonesia ini. Bisa jadi seseorang punya omset yang besar, dia punya angka penjualan, omset itu kan angka penjualan, angka total penjualan, berapapun profitnya, tapi yang dilihat adalah angka total penjualan, itu yang disebut sebagai omset. Jadi omset ini 50 miliar, bayangkan 50 miliar per tahun itu masuk dalam golongan UMKM. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, kenapa UMKM kok belajar tentang manajemen operasi? Ya, UMKM itu terbentang dari pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, sampai yang berkantor di Jalan Sudirman, itu bisa jadi dia UMKM. Ya, jadi UMKM itu bisa jadi seorang lulusan S3 doktor yang dia tidak pernah memulai bisnis sama sekali. Ya, seorang S3, bahkan S3-nya dalam bidang bisnis, tapi dia nggak pernah menjalankan bisnis, tidak pernah punya bisnis, tidak pernah sama sekali berpengalaman dalam dunia bisnis sama sekali, maka dia bisa jadi seorang UMKM. Ya, jadi bisa jadi dia seorang profesional, tetapi dalam hal kepemilikan usaha dia seorang UMKM. Ya, dengan omset misalnya yang usaha menengah misalnya, dengan omset aset, ya aset itu kekayaan seluruh perusahaan bisa 5 miliar per tahun, maka dia masuk UMKM. Jadi ketika definisi UMKM tidak melulu kalau kita melihat di di stasiun, di perkantoran, ada lorong UMKM. Lorong UMKM ini adalah lorong misalnya gerobak makanan. Ya, ini adalah definisi UMKM yang selalu dimasyarakatkan. Padahal dengan omset 50 miliar per tahun, dia bisa aja naik Mercy, ya, bahkan dia mampu beli Ferrari, tapi dia masuk UMKM. Nah, ini harus kita luruskan definisi UMKM, teman-teman sekalian, supaya tidak UMKM hanya didefinisikan sebagai usaha mikro saja, karena UMKM kepanjangan dari mikro, kecil, menengah. Baik, saya lanjutkan. Makanya hari ini kita belajar ada 3 poin dalam manajemen operasi UMKM yang penting sekali. Yang pertama, leadership and execution, atau kepemimpinan dan eksekusi. Jadi manajemen operasi adalah tentang mengeksekusi, tentang kegiatan inti dari bisnis itu sendiri. Ya, eksekusi, leadership dan eksekusi, sehingga yang disebut leadership dan execution adalah memastikan tercapainya output. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Yang kedua adalah manajemen. Jadi ada 3, leadership execution, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah sistem. Ya, ini adalah hal-hal yang terkait dengan operation. Dan hal yang terkait dengan operation ini memang ada direktur operasi, betul, tapi dalam definisi direktur operasi dalam satu buah usaha, dia adalah yang berfokus pada kegiatan inti usaha. Tetapi mindset operation itu dimiliki oleh semua, sehingga mindset operation, mindset marketing, mindset keuangan, mindset SDM itu dimiliki oleh seluruh departemen dan seluruh karyawan.
Tetapi memang ada bidang-bidangnya yang ada bidang-bidang khusus yang diberikan kepada 4 fungsi usaha. Nanti kita akan belajar. Ya, yang pertama adalah marketing, yang kedua keuangan, yang ketiga operation, yang keempat adalah SDM. Seperti kita lihat di depan sini, di slide yang sebelumnya nomor 2, yang disebut sebagai zona profesional atau 4 bangunan bisnis. Ya, pemasaran, keuangan, operasional, SDM. Itu 4 bangunan bisnis yang utama. Ya, baik itu. Saya kembali lagi ke slide nomor 3. Nah, yang berikutnya adalah manajemen. Manajemen adalah mengelola atau memproses input. Ya, input apa? Input sumber-sumber daya. Manajemen ini lebih berfokus pada proses. Ya. Sementara leader fokusnya output, tapi manajemen dia proses. Manajemen itu adalah kamu ikut SOP. Ini ada SOP, jalankan. Ini ada KPI, SOP Standard Operating Procedure. KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator adalah indikator kesuksesan kunci. Ini tugas kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakan, kamu berarti sudah sesuai dengan tugasnya, berarti kamu adalah karyawan yang baik. Itu manajemen. Nah, jadi selain leadership dan execution, yang itu yang pertama, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah sistem. Sistem adalah standarisasi proses untuk output yang optimal. Nah, ya, sistem adalah standarisasi proses demi mencapai output yang optimal. Kalau bisa maksimal ya, syukur-syukur. Baik, kita langsung masuk. Leadership and execution adalah memastikan tercapainya output. Jadi, teman-teman UMKM suatu hari nanti punya membawahi seorang direktur utama. Itu cita-cita seorang pengusaha. Pengusaha itu usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Bagaimana caranya? Dia membawahi satu orang pemimpin, membawahi satu orang leader, ya, yang disebut juga direktur utama, atau di dalam definisi yang lain disebut sebagai CEO, CEO tulisannya. Chief Executive Officer. Bayangkan saja definisi CEO, direktur utama, itu adalah seorang eksekutif. Ya, coba kita lihat lagi, kita mundur lagi, coba perhatikan. Seorang profesional dia mengeksekusi, yang dieksekusi apa? Yang dieksekusi adalah idenya entrepreneur di zona entrepreneur sebelah kiri. Bagaimana filosofi transaksi, menemukan ide bisnis berbasis hasil, nilai tambah faktor kali, 2 tipe utama, sampai 9 blok model bisnis. Itu adalah wilayahnya entrepreneur. Sementara direktur utama dia mengeksekusi. Walaupun direktur utama bisa jadi adalah seorang entrepreneur itu sendiri, bisa jadi. Berarti dia mengeksekusi idenya sendiri. Ya, seperti saya selalu memberikan contoh, seorang tukang bakso, dia adalah seorang CEO, dia adalah seorang owner, dia komisaris, dia karyawan, dia segala-galanya. Itu yang disebut sebagai Chief Everything Officer. Nah, semuanya dia, Chief Everything Officer. Baik, kita kembali ke slide. Sekarang kita berlanjut ke slide nomor 5. Apa sukses itu? Ya, apa sih definisi sukses? Ternyata definisi sukses itu simple. Ya, ini teman-teman boleh googling deh. Teman-teman googling ya. The definition of success. Definition of success adalah ya tercapainya tujuan. Kalau di bahasa Indonesia kan sesimpel itu. Sukses itu apakah punya mobil Mercedes-Benz, punya motor Harley Davidson, punya jam tangan Rolex? Ya, apakah itu sukses? Apakah sukses itu dia punya perut yang six pack, punya punya badan yang ideal? Apakah sukses itu dia setiap hari beribadah kepada Yang Maha Kuasa? Apakah sukses itu kemudian dia punya gelar S1, S2, S3, punya gelar, punya menjadi direktur utama dalam perusahaan? Intinya sukses itu adalah milik masing-masing. Sukses itu adalah tercapainya tujuan. Tujuan kita apa? Ketika itu tercapai ya sudah sukses. Contohnya teman-teman semua malam ini sukses ya. Saya ucapkan selamat, congratulations yang sudah berhasil hadir di sini misalnya. Ketika saya nanti malam mau ikut Zoom. Nah, berarti hari ini sudah terwujud, teman-teman sukses. Saya malam ini mau menghadiri ngobrol-ngobrol di space, free class. Ya, ketika itu sudah ternyata itu sukses.
itu sukses yang kecil-kecil. Jadi tidak ada kesuksesan raksasa tiba-tiba terjadi, kecuali kesuksesan yang besar itu adalah merupakan gabungan dari kesuksesan-kesuksesan yang kecil-kecil. Sehingga orang hanya melihat kesuksesan itu hanya kulitnya aja, sukses hebat, dia mencapai satu pencapaian yang bisa, yang paling banyak dinilai dari materi, dari penampakan luar. Ya, sementara sukses itu ya diserahkan kepada masing-masing. Ya, apakah sukses itu masuk surga, apakah kebaikan di dunia dan akhirat, silahkan diserahkan kepada masing-masing. Baik, dalam hal ini, dalam hal kembali leadership and execution, definisi sukses ada di sebelah kiri atas. Sukses adalah tercapainya output. Jadi ini adalah mindset, IPO mindset. Ini adalah yang saya selalu sebut. Saya sudah belajar tentang ilmu coaching, ilmu tentang human development dan lain-lain, habis sampai mahal sekali lah, nggak perlu disebutkan angkanya. Saya rangkum sehingga menjadi IPO. IPO itu apa sih? IPO, mindset, IPO mindset. Itu adalah input, proses, dan output. Di mana ya kita kesuksesan itu adalah tercapainya output, tercapainya tujuan. Sesimpel itu. Dan kemudian sukses adalah bla 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 sampai buku tebal sekali. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, bagus-bagus saja. Tetapi kita bagaimana membuat konsep itu menjadi simpel, sederhana, dan kemudian kita bisa terapkan dalam bisnis kita. Ya, itu adalah IPO mindset, yaitu input, proses, dan output. Ini adalah cara berpikir yang sederhana. Ya, kita sederhanakan cara berpikir sehingga kita bisa kita aplikasikan dalam bisnis kita. Baik, saya lanjutkan apa penjelasannya. Oke. Output itu apa sih? Ya tadi sukses, selesai, tercapainya tujuan, sukses itu ada di masa depan, berhasil, tercapainya sasaran, hasil akhir, objektif, sesuatu hal yang baru dan maju. Ya. Oke, jadi output itu itulah kesuksesan. Ya kalau kita seorang Muslim selalu diarahkan pada wahai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kalian berpikir apa yang akan terjadi di masa depan, kan gitu. Kita aja di seorang Muslim aja ya, mungkin ada dari sini yang Muslim, diajarkan bagaimana, dan ini disampaikan pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Jadi kita harus melihat, wal tanzur, disuruh melihat. Coba hebat banget itu Al-Qur'annya. Kita dimotivasi oleh Al-Quran yang super luar biasa, kita disuruh melihat masa depan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, bukan niatnya itu tergantung amal. Kalau sekarang yang populer kan sesungguhnya proses itu tidak mengkhianati hasil. Padahal innamal a'malu binniyat. Proses itu tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Kalau niatnya benar, berarti prosesnya akan mengikuti hasil akhir yang dituju. Jadi yang harus diprioritaskan adalah yang harus kita clear dari awal adalah output. Kalau kita keluar rumah misalnya, naik mobil, yuk jalan yuk, mau kemana ya jalan aja. Hasilnya apa? Hasilnya jalan-jalan. Ketika kita sudah punya tujuan, yuk kita ke patung kuda yuk, udah jelas kan tujuannya. Kita mau ke perempatan misalnya, sudah jelas tujuannya, maka kita akan sampai di situ. Ketika nggak sampai, kita bisa mengevaluasi, oh ternyata kita memang nggak sampai. Mungkin prosesnya yang nggak jelas, mungkin niatnya kurang kuat, atau tujuannya nggak kurang jelas. Ini adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita sudah belajar ini itu, macam-macam ilmu, pada akhirnya tergantung eksekusi. Ketika kita sudah semua dikeluarin. Ketika kita sudah punya tujuan, maka kita akan mudah, maka prosesnya akan jelas. Ketika kita sudah punya tujuan yang jelas, maka prosesnya akan menjadi mudah. Dan mencari inputnya akan lebih mudah juga. Oke, sukses adalah tercapainya output. Ini yang harus kita pikirkan. Oke.
Ya, selanjutnya. Oke. IPO karakter ini adalah bagaimana kita karakter itu apa sih? Kita sebut karakter kita tercapainya kesuksesan itu apa sih? Jadi perhatikan yang di bawah itu ada zona yang warna ungu yang ada di alam arsiran ungu. Itu adalah yang disebut sebagai area kendali atau controllable area, di mana kita bisa mulai dari pikiran kita, kemudian kita berkata, kata-kata yang paling sederhana adalah doa, kemudian kita beraksi. Nah, itulah yang bisa kontrol, kita kontrol. Dalam hal apa? Kita mencapai output itu tadi. Dalam pikiran kita sudah yakin pada output, dalam berkata kita sudah sesuai dengan kita sudah semua kata-kata kita sudah mengarah kepada output, kepada hasil, kepada kesuksesan. Kemudian kita beraksi juga output. Pada akhirnya itulah karakter dan nasib kita pada akhirnya. Oh, ini sudah nasib saya. Nasibnya adalah apa yang dipikirkan sejak awal. Kemudian apa yang dikatakan, pada akhirnya apa yang diaksikan. Kalau dari pikirannya sudah negatif, pikirannya tidak optimis, akhirnya dia berdoanya yang jelek-jelek, kemudian aksinya yang jelek-jelek, karena sudah dimulai dari pikiran yang jelek, berkata yang jelek, beraksi yang jelek. Akhirnya karakternya jelek, ujung-ujungnya nasibnya yang jelek. Nah, itu dimulai dari pikiran. Dari mulai bagaimana kita berpikir. Oke, ini yang disebut bagaimana kita mencapai produktivitas, efektif, performance, dan achievement. Ini adalah yang harus UMKM itu ketika dia berada pada lingkungan yang positif, pada lingkungan yang produktif, pada lingkungan yang selalu mengarah kepada prestasi, maka dia akan terbentuk seperti itu. Tapi kalau lingkungannya bertengkar, lingkungannya negatif, lingkungannya selalu mengucapkan kata-kata yang negatif, akhirnya pekerjaan yang negatif, akhirnya karakter dan nasibnya negatif juga. Ya, pintar-pintarlah memilih pikiran, memilih lingkungan, kemudian memilih tujuan-tujuan. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini yang disebut sebagai ketika tadi karakter sudah terbentuk, yang paling bawah ya, di IPO itu juga inspira performa orbit. Ini yang saya maksudkan dalam kita membangun tim. Jadi tadi kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, kita sudah harus membangun mindset kita sendiri, membangun karakter kita sendiri. Ketika kita sudah sukses membangun karakter, ya karakter sudah sukses, effective individual character. Dengan kepemimpinan kita bisa masuk yang berikutnya, baru performing solid team. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah tim. Ya, coba perhatikan IPO-nya, objektifnya atau outputnya di tengah. Ya, input dari mana aja, proses juga bisa membaca macam bentuk, tapi yang terakhir adalah outputnya itu di tengah-tengah. Itulah yang disebut teamwork. Pada akhirnya ketika sudah ada tim yang kecil-kecil dibentuk menjadi yang besar, ya paling atas, champion structured organization. Yaitu adalah bagaimana, perhatikan lagi, ya ada segitiga di sini. Input, proses, output juga. Ketika kita sudah memimpin sebuah perusahaan, ya, maka seorang leader juga fokusnya pada output, jangan kemudian dipusingin, wah anak buahnya bertengkar, kemudian komisarisnya kebingungan, pemegang sahamnya marah-marah, ya akhirnya bingung sendiri. Pada akhirnya seorang direktur juga bisa dinilai gagal. Kita, para pengusaha, para entrepreneur, para pebisnis UMKM, itu adalah para pemimpin usahanya sendiri. Ketika dia memimpin usahanya dia sendiri, bagaimana dia harus bangun pagi, bagaimana dia harus kemudian memotivasi dirinya sendiri untuk mulai bergerak, untuk usaha itu berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, dia harus bangun sendiri. Tapi kadang-kadang ketika lingkungannya baik, teman-temannya akan mendukung, akan membuatnya bangkit kembali. Tapi pada hakikatnya seorang pengusaha, seorang entrepreneur itu, ya dia harus fully motivated, harus sangat selalu termotivasi untuk dirinya sendiri. Karena ada dua hal yang menjadi bahan bakar pengusaha atau entrepreneur ini. Yang pertama adalah motivasi dalam dirinya sendiri, yang kedua adalah masalah yang menimpanya. Itulah yang disebut sebagai the power of kepepet. Karena kepepet,
akhirnya dia harus mengeluarkan segala daya upayanya untuk dia keluar dari masalah, untuk mencapai tujuan-tujuannya dia. Itulah yang disebut, sampai ada buku, coba cari The Power of Kepepet, itu karangan sahabat saya juga, Mas Jaya Setiabudi. Itu luar biasa bukunya. Ya, nanti bisa dilihat. Oke, saya lanjutkan. Jadi intinya adalah ketika mengoperasikan usaha, mindset inilah yang harus dimiliki. Dan juga tidak ketinggalan, kembali lagi, sukses adalah tercapainya output yang bagaimana? Harus output yang positif. Apa beda output positif dengan output yang negatif? Output yang positif adalah semua hal-hal yang baik, yang bertanggung jawab. Seorang maling misalnya, mohon maaf ya, pencuri itu dia fokus loh terhadap output. Dia harus makan hari itu, dia maling, dia mencuri. Ketika dia berhasil dengan curiannya, maka dia tercapai outputnya. Tapi itu hal yang negatif. Seorang koruptor, seorang penipu, macam-macam. Nah, input proses output yang itu harus dihindari tentunya ya. Ini negatif input, negatif proses, negatif output. Kita ada di slide keberapa ya? Ya, ada di slide yang di dalamnya terhadap positif input, positif proses, dan positif output. Harus yang positif, harus dalam definisi yang baik. Sekarang saya tanya, kalau membunuh itu positif atau negatif? Bisa positif, bisa negatif. Membunuh nyamuk misalnya, membunuh ayam, gimana nggak dibunuh itu ayam? Kalau kita mau makan ayam kan harus kita makan barang-barang bunuhan. Tetapi itu hal yang dibenarkan. Tapi itu hal yang kita harus melakukan demi kita bertahan hidup. Jadi kita mempelajari definisi positif ini dikembalikan kepada nilai-nilai yang kita anut masing-masing. Kalau kita dalam agama yang kita anut, tentu kita harus mempelajari hal ini. Di mana hal yang positif adalah tergantung nilai-nilai yang kita anut. Baik. Oke, ini yang nilai-nilai positif yang saya maksudkan tadi, saling ketergantungan, keandalan, loyalitas, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang positif yang harus kita miliki, dan sehingga kita mencapai output, mencapai keberhasilan dalam sebuah operational, dalam operasi itu adalah eksekusi. Kembali lagi, operational and execution. Bagaimana kita mengeksekusi? Sudah belajar macam-macam, sudah belajar ini, tapi kita tidak kunjung mengeksekusi. Kenapa? Karena outputnya tidak jelas. Ya, karena kita nggak jelas menggambarkan output. Kita kembali lagi tarik ke pelajaran awal. Kenapa barang jualan saya nggak laku? Karena nggak jelas dia bagaimana membidik pembeli. Karena yang ngasih uang kan pembeli. Bagaimana kita mendefinisikan pembeli kita, mendefinisikan konsumen kita, mendefinisikan customer kita. Nah, dari situ, karena ketika kita fokus pada pembeli, mereka adalah output. Kenapa outputnya? Mereka yang ngasih uang. Bukan kita disibukkan dengan input dan proses. Ya, ketika UMKM, saya kenapa belum berbisnis? Karena saya nggak punya modal. Modalnya itu kan di input. Ternyata setelah diotak-atik bisa jadi nggak pakai modal. Ya, nanti kita akan sudah beberapa kali kita ada kajian atau yang ngobrol-ngobrol lah, katakanlah bagaimana memulai bisnis tanpa modal. It happens, itu sangat terjadi ya. Kalau kita undang Uda Nedi misalnya, di sini ada Kang Zaki misalnya, dalam kondisi-kondisi tertentu bisa mendapatkan profit tanpa modal, ya. Tidak harus selalu makelar. Kita punya bisnis yang ada kita jalankan sekarang tanpa modal, itu sangat mungkin. Ya, kalau tidak pernah berbisnis itu, kalau kita tidak pernah berbisnis, tidak pernah berusaha, kemudian kita mulai kebingungan, gimana caranya? Kenapa harus bingung gimana caranya? Karena yang selalu penasaran gimana caranya, dia selalu sibuk dengan input, dia tidak disibukkan dengan output. Modal itu belakangan. Nomor 3 kan, perhatikan, 1, 2, 3, yang nomor 1 outputnya. Bagaimana konsumennya membeli? Bagaimana cara pembayarannya dia? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka sangat butuhkan sekarang? Lagi-lagi berorientasi pada output dan output. Oke? Ya. Saya lanjutkan, sudah 20 menit. Ya. Yang berikutnya adalah manajemen. Ya, manajemen adalah mengelola atau memproses
input sumber-sumber daya. Lagi-lagi bahasanya IPO. Ini ada yang lembaga coaching saya namanya IPO, input process output. Ya, definisi manajemen simpel aja, memproses input sumber-sumber daya supaya apa? Mencapai output yang optimal. Kembali lagi kayak definisi di depan tadi. Manajemen itu intinya ada 3, ada prinsip manajemen, kemudian bisnis model kanvas, yang ketiga adalah function. Oke? Manajemen adalah lagi-lagi mengelola atau memproses input sumber-sumber daya. Itulah manajemen. Prinsip dari manajemen apa sih? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya. Jadi mohon tidak berdebat tentang proses yang satu ini. Ada yang Pak plan versi baru PDAC Pak. Terima kasih Mang Rasa. Ya, hampir goyang-goyang saya. Oke, manajemen prinsipal atau prinsip dari manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling. Ini belum tidak perlu saya bahas terlalu jauh, tapi intinya adalah prinsip dari manajemen kita harus punya perencanaan. Sepanjang kita belajar sejak dari hari pertama sampai sekarang ini hari ke-6, itu semua kita belajar tentang perencanaan. Ya. Planning, perencanaan, bagaimana kita merencanakan usaha kita. Kemudian mulai organizing itu mengorganisir, yang diorganisir apa? Tadi rencana-rencana tadi, bagaimana rencana tadi? Mulai kita organisir, mulai kita ngobrol kepada tim, ya. Kalau kita nggak ngobrol sama tim, maka kita mulai punya coret-coretan. Ini rencana saya. Planning tadi, rencana kita ditulis. Bagaimana membuat rencananya? Gampang, membuat rencananya pakai rencana IPO tadi. Nih, kita mundur sedikit ya. Nih. Tapi nanti saya jelaskan di depan. Ya. Di test ini sudah saya di atas geser mengikuti apa yang ada di situ. Oke. Boleh melihat ke atasnya. Oke, sekarang ada di teman-teman di space, sekarang saya ada di slide nomor 15 ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, sekali lagi mohon tidak mendebat versi prinsip-prinsip manajemen manapun, karena versinya ada belasan bahkan ada puluhan ya, tapi yang paling populer ini planning, organizing, actuating, controlling, POAC. Nah, kalau pernah dengar POAC itu adalah manajemen yang asasnya adalah perencanaan. Setelah perencanaan diorganisir. Setelah diorganisir ya actuating adalah implementasi, dilakukan, dikerjakan. Setelah dikerjakan, dikontrol, dievaluasi. Ini sudah benar atau belum? Sesudah itu evaluasi adalah menjadi planning, menjadi rencana yang baru lagi. Itu yang disebut POAC atau prinsip-prinsip manajemen. Oke, ini akan dibahas kalau mau dibahas lebih dalam lagi, kita bisa bahas dalam pertemuan yang lain. Oke, ini adalah prinsip-prinsip manajemen. Intinya bagaimana seorang entrepreneur, seorang pengusaha, dia harus terbiasa melakukan perencanaan, mengorganize, mengimplementasi, dan melakukan kontrol. Ini saya yakin teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang usaha dan sudah berpengalaman di bidang kerja sudah melakukan ini semua. Hanya ini adalah yang disebut sebagai prinsip manajemen. Manajemen itu apa sih? Kalau orang mau manajemen itu apa sih? Manajemen yaitu POAC. Kita harus melakukan manajemen yang baik. Ini prinsip manajemen yang 4 ini. Oke, yang berikutnya. Yang di-manage itu apa sih? Yang di-manage oleh pengusaha, yang di-manage oleh seorang direktur utama itu apa sih? Yang disebut sebagai bisnis model kanvas. Simple. Keseluruhan bisnis bisa digambarkan dalam satu halaman di dalam bisnis model kanvas. Kita sudah mempelajari di pertemuan ke-1, 2, 3. Pertemuan yang ketiga. Ya, ini sudah kita pelajari. Lagi-lagi teman-teman sekalian, perhatikan nomor 1 itu di sebelah kanan. Output. Ya, kita silakan sekarang saya ada di slide nomor 17 ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu output di sebelah kanan. Fokusnya di output lagi. Sebelum kita ngomong tentang activities ya. Nah, perhatikan activities, kegiatan, kemudian resource, sumber daya. Yang ketiga kemudian di nomor 8 partner, apalagi yang sebelah kiri cost, biaya atau modal. Itu belakangan. Sebelum ngomong biaya, sebelum ngomong kegiatan yang kita mau ngapain, sebelum ngomong kita perlu barang apa saja, fokusnya di sebelah kanan, di output. Kita mau jualan apa? Kita mau jualan sama siapa? Kita mau jual barang ini kemana? Itu dulu yang harus dipikirkan.
baru berpikir memenuhi permintaan pembeli, memenuhi keinginan pembeli, gitu. Nah, jadi inilah bisnis model Canvas ini juga semua sudah sejalan yang disebut dengan IPO. Bahkan IPO ini saya ambil dari prinsip-prinsip coaching. Dan ini juga tergambar dalam bisnis model Canvas. Oke? Jadi yang pertama tadi manajemen apa? Prinsip manajemen, perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan controlling atau evaluasi. Yang di-manage apa? Bisnis model Canvas. Kemudian, nah ini secara besar lagi kalau kita sebut sebagai seorang direktur, ya kalau teman-teman UMKM sudah mulai semakin besar organisasinya, intinya ada 4 fungsi bisnis seperti yang sudah dijelaskan di depan berulang-ulang: marketing, finance, operation, dan HRD, Human Resource Department atau Human Resource Development. Oke, nah kita pengusaha itu CEO, Chief Executive Officer. Walaupun kalau semuanya masih dilakukan sendiri berarti Chief Everything Officer. Berarti dia petugas segala-galanya. Oke. Ya, yang ketiga di dalam hal operation and execution itu adalah sistem. Ya, bagaimana kita melakukan standarisasi proses untuk output. Ya. Standarisasi proses untuk output yang optimal. Oke. Lagi-lagi ketika kita bicara sistem, ya, sistem itu ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah IPO mindset atau standarisasi berbasis output. Ya, standarisasi berbasis output. Ketika kita bicara operation, maka kita mulai melakukan standarisasi. Kayak para teman-teman pengusaha yang bergerak di bidang produsen, itu sangat butuh SOP. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Yang berikutnya adalah Kaizen. Ini juga harus Kaizen ini luar biasa ya. Ini adalah sebuah metode dari Jepang yang intinya adalah perbaikan berkelanjutan. Sebenarnya bisa saja ketika ini bergerak dalam hal makanan, ya, misalnya soto Mas Budi lah misalnya, ya, soto Mas Budi. Kami berdiri sejak tahun 1970, misalnya. Soto Mas Budi berdiri sejak 1970. Dan kami tidak buka cabang, kami ya begini-begini aja dari dulu. Kami sudah generasi ketiga, sudah generasi ketiga. Pertanyaannya, apakah dia perlu melakukan perbaikan? Kalau saya bilang perlu. Paling tidak dalam hal kebersihan. Oh, resep kami ini turun-temurun, kami tidak mau mengubah dan ini adalah resep rahasia. Boleh-boleh saja. Justru itu adalah keunggulannya. Tapi dalam hal pelayanan, dalam hal kebersihan, dalam hal standarisasi. Nah, ini yang penting. Dalam hal bagaimana menjaga menjaga konsistensi rasa. Bagaimana cara menjaga konsistensi rasa? Itu perlu perbaikan terus. Ya, saya ada sebuah restoran yang terkenal di Jakarta ya. Oke, saya sebut saja namanya Sate Senayan. Ini bukan iklan ya, jadi teman-teman tolong dengar kalau saya mengambil contoh-contoh perusahaan besar, saya tidak pernah dibayar, ini bukan sponsor ya. Oke, saya ambil contoh Sate Senayan. Saya pernah makan Sate Senayan tahun 2010. Saat itu saya makan Sate Senayan ini sate kok nggak enak menurut saya, karena bandingan saya adalah Sate Madura yang di pinggir jalan cuma begitu aja, rasanya enak sekali dekat rumah saja. Sementara saya makan di restoran, harganya mahal, ya, rasanya nggak enak menurut saya waktu itu. Tapi dalam 2 tahun terakhir saya makan Sate Senayan itu rasanya luar biasa. Artinya sebuah restoran yang apalagi sudah sekelas restoran Sate Senayan itu adalah ketika orang yang kelas menengah ke atas mau makan sate, mungkin dia nggak segampang saya mau tinggal jalan kaki saya bisa ketemu sate di dekat rumah saya. Ya, mereka mungkin di sekitar lingkungannya nggak ada sate, ketika dia keluar naik mobil yang ada ke pusat perbelanjaan, ke mall misalnya. Dan disitulah dia baru ketemu sate. Dan itu rasanya luar biasa sekarang kalau saya coba.
Ya, menu sate Senayan memang luar biasa. Tetapi kalau dia mempertahankan, dia tidak mau melakukan perbaikan berkelanjutan, maka saya bisa jadi akan digantikan brand sate juga, brand restoran sate juga ya. Dia mau punya komitmen mau menyajikan rasa yang luar biasa. Seperti tadi soto Pak Joko misalnya, ketika dia nggak mau, soto Pak Budi misalnya, ketika soto Pak Budi yang berdiri sejak 1970 dan sudah sampai generasi ketiga, dia tidak mau improve, dia tidak mau perbaikan, maka bisa jadi dikalahkan oleh sate soto Pak Joko yang lahir tahun 1980 baru generasi kedua, tapi dia mau melakukan improve, dia mau melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, inilah poin penting di mana kita harus peka terhadap perubahan, apalagi sekarang COVID ya. Kata-kata perubahan itu kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa dalam hal perubahan. Kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri, maka lingkunganlah yang akan mengubah kita. Kalau kita tidak mengubah dari dalam sendiri-sendiri, maka lingkungan luarlah yang akan mengubah. Karena perubahan itu adalah kepastian. Change is inevitable. Perubahan itu adalah hal yang tidak ada perubahan selain perubahan itu sendiri. Ada yang ngomong. Oke, yang ketiga adalah SOP dan flowchart. Ini lebih teknis, tapi intinya sistem itu adalah standarisasi proses untuk output yang optimal. Baik, saya lanjutkan. Ya, intinya adalah sistem dari bisnis system atau sistem usaha. Ya, ini saya bagi secara garis besar harus punya mindset IPO. Berbasis lagi-lagi harus berbasis hasil. Ya, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan statement sesungguhnya proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, ada setujunya, tapi ada tidak setujunya. Ketika itu diterapkan secara gebiah-uyah kepada semua kondisi, ya, kecuali urusan akhirat, kalau akhirat kita memang harus patuh pada proses. Itu pun ada jaminan outputnya. Kalau kamu patuh, kalau kamu ikut aturan, kamu masuk surga. Kan janjinya jelas surga. Kalau kemudian kamu ikut patuh, jalankan perintah, jauhi larangan, maka nanti hasilnya ya kita lihat apa nanti, kan nggak gitu juga. Ya, kita selalu didorong untuk akhirat. Ya. Suatu hal yang ghaib, minu nabil ghaib. Nah, beriman kepada hal yang ghaib. Apa itu yang ghaib? Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, ya. Beriman pada Allah, pada nabi, pada kitab, kepada rasul, malaikat, dan sampai hari akhir. Qadar dan qada dan qadar. Suatu hal yang ghaib. Nah, IPO itu adalah mengajarkan kita bagaimana kita punya mindset yang selalu berorientasi kepada masa depan, berorientasi kepada output. Nanti gimana? Bukan gimana nanti. Nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau? Bukan nanti, udah jalan aja gimana nanti. Ada benarnya memang dalam hal motivasi, tetapi dalam hal kita membuat rencana, dalam hal kita membuat strategi, itu harus berorientasi hasil. Coba perhatikan di sini ya. Nah, ini IPO mindset ini pengembangannya luar biasa. Ketika, coba perhatikan kita ada di slide nomor 22, teman-teman di space ya. Perhatikan yang sebelah kiri atas, output. Ketika output sudah jelas, maka kita bisa memilih proses yang berhubungan dengan output yang kita pilih. Sehingga proses yang atas dan proses yang bawah itu kita pilih. Kita nggak asal melakukan proses. Proses yang kita pilih adalah proses yang satu jalan, yang satu jalur dengan output. Kalau kita proses aja lah, kita bisnis aja deh, nggak tahu nanti gimana akhirnya ujungnya outputnya nggak jelas. Ketika outputnya sudah jelas, ya, outputnya sudah jelas, akhir bulan ini saya mau target omset saya misalnya 20 juta dalam 1 bulan. Maka dia sudah mulai mengatur rencana. Omset 20 juta itu berapa unit produknya harus terjual. Kembali lagi ke pertanyaan awal, konsumennya siapa nih? Kan kita mau dapat duit 20 juta, pertanyaannya 20 juta ini siapa yang mau ngasih? Apa alasan mereka mau ngasih sama kita? Nah, ini ditarik lagi ke rencana awal. Ternyata yang mau kasih kita uang 20 juta itu adalah konsumennya adalah
ibu-ibu yang punya pengeluaran bulanan sudah siap gaji bulanan suaminya atau gaji bulanan dia sendiri atau hasil usahanya dia sendiri, untuk dia sudah mengalokasikan untuk pembelian A, B, C, D. Sebagai contoh, dia pasti punya pengeluaran untuk membeli susu misalnya untuk anaknya. Maka berarti saya mau bisnis susu nih. Toko perlengkapan bayi dan anak-anak. Ada susu, ada banyak macam-macam. Misalnya sebagai contoh. Dengan target 20 juta sebulan, maka saya harus menjual misalnya 200 kaleng susu misalnya ya. 200 kaleng susu. Untuk mencapai 200 kaleng susu dibagi 30 hari, maka dalam satu hari saya harus jual 7 misalnya. Saya harus satu hari harus jual 7. Gimana caranya untuk saya bisa mencapai satu hari jual 7 kaleng? Maka saya harus melakukan beriklan kepada 20 komunitas misalnya. Karena setiap dalam satu komunitas itu belum tentu beli satu. Per hari bayangin. Ya, 20 komunitas. Ternyata 20 komunitas kurang. Saya mau tambah jadi 50 komunitas. Dia berteman dengan banyak orang, kenalkan saya nih punya toko susu, saya nih punya perlengkapan bayi dan anak-anak, bla 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 bla. Akhirnya karena dia punya output yang jelas, prosesnya jelas terukur. Ternyata untuk bisa mencapai saya 200 kaleng susu, maka saya perlu modal. Modalnya berapa? Modalnya untuk 20 juta. Berarti modal saya ternyata saya cukup modal 10 juta aja. Oke, modal 10 juta. Dari saldo bulan lalu ada nggak 10 juta? Ada. Nah, selesai. Ternyata dari saldo bulan lalu, saya sih menghasilkan 10 juta bulan lalu, tapi kan 3 juta dipakai buat keperluan saya pribadi. Oke, masih ada 7 juta. Berarti ada kurang berapa? 3 juta. Oke. Masih perlu modal nggak? Enggak sih, Pak. Kalau saya putar dalam 15 hari, saya bisa langsung belanja lagi. Selesai. Ya, itulah yang disebut dengan input yang ketiga. Ketika output sudah jelas, tertulis rapi, bukan hanya terbayang, tapi terbayangnya bayang-bayang semu gitu. Kalau bayang-bayangnya jelas bagus, tapi kalau bayang-bayangnya semu, kalau outputnya nggak jelas, prosesnya nggak jelas. Akhirnya dia melakukan proses yang di atas atau di bawah, dan akhirnya dia melakukan input yang kemana nggak jelas. Ya. Dia, saya kalau untuk jual 20 juta saya minjem uang deh, berapa ya, 10 juta. Akhirnya 10 juta belum tentu kepakai semua, dan akhirnya terpakai untuk hal-hal yang konsumtif misalnya. Nah, ini kan disayangkan. Oke. Nah, yang berikutnya yang di sebelah kanan, silakan perhatikan tetap masih di slide nomor 22 sebelah kanan atas. Jadi input proses output. Bisa jadi sebuah hasil, sebuah tujuan yang sudah dicapai itu merupakan proses bagi input proses output yang lain. Coba perhatikan di atas. Output yang bawah ini ternyata dia proses bagi tahapan yang selanjutnya. Ternyata output kita ini tadi 20 juta sebulan omset. Kita itu adalah input bagi bulan berikutnya, kan begitu? Ya kan? Input bagi bulan berikutnya. Ternyata dengan 20 juta saya dapat 20 juta nih uang. Sementara di akhir bulan saya masih punya tabungan yang bulan lalu belum habis. Kalau gitu saya 20 juta ini saya belanjakan semuanya, saya tingkatkan produksinya karena ternyata bulan lalu habis semuanya terjual. Orang sampai ngantri. Ternyata produk yang saya tawarkan ini ternyata di kampung sini itu tidak ada yang menjual, saya tidak punya pesaing. Atau saya bisa menjual dengan harga yang lebih bagus karena saya antar sendiri misalnya. Nah, ini hal yang output hari ini bisa menjadi input bagi besok. Nah, ini yang disebut sebagai input, proses, dan output. Tetapi kita selalu punya output baru, punya hasil baru, punya rencana baru, dan menjadi objektif-objektif yang baru, punya tujuan-tujuan yang baru. Itu yang dimaksud dengan output. Baik, yang sebelah kiri bawah ini juga sederhana sebenarnya. Sebuah output itu merupakan input, proses, output yang kecil-kecil. Lagi-lagi, output ini kan kesuksesan tercapainya. Itu adalah merupakan hasil dari kecil-kecil, rencana kecil-kecil. Hasil dari input, proses, output yang lain yang sangat mendetil. Nah, akhirnya orang itu kan cuma ngelihatnya kan kita dari luar ya. Orang melihat kita dari, kamu hebat ya, kamu bisa beli ini, kamu bisa beli mobil, bisa nyicil rumah. Orang kan melihat outputnya kan besar, gambar besar ini yang sebelah kiri bawah, perhatikan yang warna biru muda.
Orang kan melihat luarnya aja, orang nggak lihat dalamnya seperti apa. Kemudian orang nggak tahu prosesnya kita seperti apa, berdarah-darah hal detail sekali. Kita dengan kita selalu tepat waktu, tepat janji, itu nggak dilihat sama orang. Kita selalu mau dikomplain sama orang, kalau orang komplain sama kita, oh iya Bu, mohon maaf ini produknya saya ganti, terima kasih sudah memberikan masukan kepada kami. Wah saya seneng ya sama kamu, bisnis sama kamu, kalau saya komplain itu didengerin. Hal-hal yang kecil kayak gitu orang nggak lihat. Ya kemudian orang nggak lihat bahwa kita mau menghasilkan hal yang besar itu merupakan pengorbanan hal yang kecil-kecil. Sebagai input misalnya harus jual harta warisan, harus jual sawah, harus kita misalnya harus bekerja ekstra waktu untuk bayar hutang, segala hal-hal yang kecil-kecil ini, ya itu adalah input proses output, itu adalah output kecil-kecil yang sudah kita lakukan masa lalu, orang nggak lihat. Orang lihatnya kan hal yang besar aja. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari di dalam hal operasi, dalam hal kita mengeksekusi teori-teori yang sudah kita belajar kemarin. Nanti besok-besok lagi setelah ini akan belajar dengan coach-coach yang lebih hebat lagi, ya, coach-coach Otahe gitu. Belajar dengan para mentor, belajar dengan para pakar, dengan para ahli. Mereka akan belajar ilmunya lebih dalam lagi. Maka saya juga masih belajar pada. Jadi teman-teman, ya sejak ini harus punya mindsetnya sekarang sudah mulai terarah. Ya, saya pernah cerita seperti ini tentang input proses output itu 2 tahun yang lalu. Saya ketemu seseorang cuma ngobrol cuma 15 menit tentang IPO, input proses output. Ketika 1,5 tahun yang lalu saya ketemu dia, kemudian ketemu saya lagi. Saya cuma dia bilang gini sama saya, Pak Aswin, saya cuma ingat Pak Aswin cuma cerita tentang output aja. Proses sama inputnya belum saya ceritain, tapi dia dengan output, dia bisa meningkatkan kinerja usahanya, dia bisa meningkatkan kinerja timnya dia. Karena istilahnya ini kalau saya ketemu bos tiap pagi, langsung kayaknya di jidatnya ada tulisan output. Tapi dengan begitu timnya selalu tercapai, selalu achieve. Nah, ini orang istilah anak Jakarta Selatan nih, achieve. Ya, kamu achieve itu artinya mencapai ya, selalu capai target. Nah, istilahnya kita selalu capai target karena apa? Kita selalu berorientasi kalau kita orientasinya proses, ya, yang penting saya sudah melakukan Pak, hasilnya bagaimana nanti. Nah, ini orang yang tidak perform namanya. Nah, kembali lagi, tadi ada performance, achievement. Perform ini kan performa ya, kinerja. Nah, performa itu atau kinerja itu sama. Ya, ketika kita ini kan kita ini selalu diukur dari output. Orang akan menilai kita dari hasil. Orang nggak akan menilai kita dari proses. Pak, nanti rencana saya ke depan adalah begini-begini. Orang nggak akan menghargai. Oke, di awal dihargai, tapi kemudian kita ditagih janjinya. Ya kan? Ketika seorang tim sales misalnya ditanya, kamu akhir bulan tercapainya berapa? Oh, target kami 100 juta Pak sebulan. Oke, itu bagus. Oke, nanti kita lihat ya akhir bulan. Oh ya Pak, siap. Di tengah perjalanan baru pertengahan bulan harusnya 100 juta, pertengahan bulan baru tercapai 25 juta, pusing. Udah tinggal setengah bulan lagi, ternyata belum tercapai. Itu kan pusing namanya. Tapi ketika sudah pertengahan bulan, targetnya 1 bulan 100 juta, baru tanggal 15, dia sudah tercapai 80 juta, kan enak rasanya. Udah mulai keukur. Walaupun begitu, masih ada risiko tidak tercapai 100 juta dalam 1 bulan. Nah, itulah yang disebut sebagai dia apakah kita cukup berkomitmen terhadap output yang sudah kita tulis, yang sudah kita rencanakan. Komitmennya dengan apa? Kita melakukan proses yang tepat. Ya. Jadi output proses input itu output itu selalu nomor 1, perhatikan di bawahnya 1, 2, 3. Jadi para teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha, pebisnis, ya, ini dipakai untuk memotivasi karyawan. Tapi jangan, ya nggak harus kemudian kalian tuh harus memberikan output, bukan begitu cara bahasanya. Ini adalah cara berpikir kita. Tapi artinya, ayo dong hasil dong.
mencapai hasil. Contoh misalnya, kita mau pergi ke Monas misalnya, ya kita mau pergi ke Monas. Saya selalu memang bikin contoh tuh pergi ke Monas, apapun eventnya. Jadi misalnya kita mau ke Monas ceritanya. Ketika kita mau ke Monas, sebenarnya yang disebut dengan pergi ke Monas itu apa sih? Pergi ke Monas itu. Kita janjian di Monas jam 12 siang. Ya, jam 12 siang kita janji ke Monas jam 12 siang. Nanti ketemu saya di Monas jam 12. Oke? Ya. Saya sudah pergi ke Monas, kemudian saya sampai di Monas jam 11. Ternyata ada orang yang berjanji kepada saya, kita jam 12 ketemu di Monas. Setelah jam 12 saya tunggu-tunggu sampai jam 1. Itu orang yang saya tunggu itu nggak nyampe di Monas. Setelah saya telepon, ini sudah sampai mana? Saya sampai di Tebet. Oh, sampai di Tebet? Ngapain? Iya, sampai Tebet, ini bensin motor saya habis, Pak. Terus? Ya, saya sudah berusaha, Pak, tapi ini saya nggak punya uang sampai Monas. Pertanyaannya ya, apakah dia sudah pergi ke Monas? Saya yang sudah di Monas, bertanya sama dia, kamu kan nggak nyampe Monas, tapi saya sudah pergi ke Monas, Pak. Nah, perhatikan ini karyawan. Jangankan karyawan, kita ini sebagai pengusaha juga. Saya sudah berusaha tapi nggak nyampe. Sudah mengeluarkan daya upaya tapi nggak nyampe. Pertanyaannya, kenapa nggak nyampe? Apakah tadi proses tidak mengkhianati hasil? Saya sudah berusaha sampai darah-darah, sampai saya dorong motor saya tapi saya mogoknya sejak di Kampung Melayu. Sudah mogok, kemudian saya dorong motor saya baru nyampe Tebet, Pak. Belum nyampe. Saya sementara udah jam 12. Pertanyaannya, kamu berangkat jam berapa? Ya, saya berangkat jam 11 sih, Pak. Saya jam 11 udah sampai Monas. Kamu jam 11 baru berangkat. Terus, ya saya ini, Pak, saya nggak ngelihat tangki bensin saya. Ternyata sudah habis, dan saya nggak bawa uang saya ketinggalan di rumah. Ternyata persiapannya dia salah. Dalam hal inputnya sudah salah. Akhirnya prosesnya ketika dia mengeksekusi, dia baru berangkat jam 11, dia baru sampai Tebet. Ya, jam 11 baru jalan, jam 12 siang baru sampai Tebet. Sementara saya sudah sampai di Monas sejak jam 11. Ketika outputnya dia tidak berkomitmen terhadap output, ya dia berangkatnya jam 11. Kalau dia berkomitmen terhadap output, dia sudah menyiapkan uang, dia sudah isi bensin sejak jam 6 pagi, dia sudah jalan sejak jam 9 pagi, supaya memastikan sebelum jam 12 sudah sampai Monas. Itu contohnya. Itulah yang disebut sebagai output proses input ini dalam hal eksekusi. Dalam eksekusi bisnis, teman-teman akan menggambar, sudah mulai merencanakan bisnisnya. Saya sudah punya produk terbaik, bisnis saya sudah saya rencanakan, modalnya sudah siap, kemudian rencana saya sudah saya tulis rapi. Dalam hal eksekusi, ternyata motivasinya kurang. Karena dia menggambar tujuannya itu tidak jelas. Setiap hari yang harus kita gambar adalah tujuan. Setiap hari di dalam memulai, teman-teman mengorganize atau mengadakan rapat sama tim, ya, teman-teman agenda bicara dalam tim, di dalam rapat, di dalam kerja bersama, kerja tim, yang harus diomongin nomor satu adalah output, selalu hasil. Prosesnya nanti, proses malah bisa improvisasi, ya, proses bisa improvisasi. Ketika hasilnya sudah tepat, prosesnya nomor 2, kecuali hal-hal haram jangan dicampur di sini. Selama hal yang halal, legal, silakan coba proses dan inputnya silakan. Tapi yang penting outputnya tercapai. Oke, ini sebelah kiri bawah. Sekarang sebelah kanan bawah tadi sudah saya jelaskan tadi bagaimana kita membangun karakter pribadi, kemudian membangun tim, pada akhirnya kita memimpin sebuah organisasi yang terstruktur itu. Kita sudah punya mindset yang tepat, karena selalu mindsetnya adalah ketika kita memimpin. Nah, perhatikan, silakan dicatat teman-teman. Pemimpin itu istilahnya adalah leader. Lead itu ada di depan. Lead itu ada di depan, kemudian lead itu adalah mengarahkan.
Perhatikan lead atau leader itu, lead itu artinya mengarah. Mengarahkan itu artinya punya arah. Arah itu bukan cuma sekadar jadi mandor, tapi kita mengajak orang melihat ke depan. Kemudian seorang director atau direktur, kata kuncinya adalah direction. Direktur, ya, director, dia harus punya direction. Direction itu apa? Petunjuk arah kan? Petunjuk arahnya kemana? Dia output, bukan sibuk pada proses dan input. Ya, kecuali kita sendiri semuanya ya. Tapi seorang direktur, dia memberikan direction. Seorang leader, dia nge-lead. Lead itu adalah selalu berada terdepan dalam hal apa? Dalam hal pikiran, dalam hal kata-kata, dalam hal action, dia harus yang terdepan. Itu leader kan? Jadi bukan bos ya, nanti silakan cari leader versus bos. Oke? Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya, masih ada waktu. Sudah jam 9, baik. Luar biasa materi ini ya. Ada 29 slide, ini adalah slide terbanyak dari semua materi. Oke, Kaizen. Kaizen ini adalah continuous improvement, ya, perbaikan yang terus-menerus, perbaikan kualitas, peningkatan, kelanjutan, keberhasilan, penerapan. Balik lagi ke perbaikan lagi, kualitas, peningkatan terus. Jadi apalagi orang-orang yang bekerja di pabrik, itu mereka sangat membutuhkan terus improvement, perbaikan. Dan jangan kemudian, oh ini cara saya lama, saya begini-gini aja, juga berhasil, saya nggak mau perbaiki diri, nggak usah ngajarin saya udah pinter. Ya, sayang banget gitu loh. Makanya saya, naudzubillah min dzalik, saya ketika saya diminta berbagi, diminta mengajar dan atau apapun lah namanya, saya selalu bilang, mari kita sama-sama belajar, ya, mari kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada teman-teman siapapun dia mengajari saya duduk tekun mendengarkan. Dari manapun dengan latar belakang apapun saya boleh. Begitu juga teman-teman, para pengusaha, apalagi kalau produknya dikritik ya, ini makanannya nggak enak, marah nggak? Di dalam hati ya wajar ya, manusiawi ya, makanan saya dibilang nggak enak. Tapi ketika ada satu orang bilang nggak enak, bisa jadi ada 1000 orang yang bilang nggak enak tapi dia diam. Dengan begitu berterima kasihlah yang bilang makanan kita nggak enak. Kemudian pertama yang harus kita bilang makanan kita tidak enak, produk kita tidak bagus, pertama yang harus kita lakukan adalah katakan terima kasih atas masukan Anda. Terima kasih atas masukannya. Kalau Anda nggak bilang, kalau Anda nggak ngomong, maka saya nggak tahu. Anda konsumen, Anda pembeli, Anda yang bayar, Anda kasih masukan sama saya ucapkan terima kasih. Perhatikan, para UMKM, pengusaha, pebisnis, ketika produknya dikritik, ya, jadikan itu nomor satu harus dia katakan adalah terima kasih. Ada 1000 orang yang diam, dia cuma langsung selesai nggak akan beli lagi. Lebih parahnya lagi, dia akan cerita sama orang, oh ini nggak enak, oh ini jelek, terus ngomong. Kita tidak membuka diri untuk komplain. Ketika kita sudah membuka diri untuk dikomplain, sejak awal kita mindsetnya adalah saya memperbaiki kualitas, peningkatan kualitas dan lain-lain. Ini harus prinsip yang harus dipegang para UMKM, ya, supaya kita bersaing pada perusahaan-perusahaan besar sejak dari mindset, ya. Ini mindset sederhana yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan raksasa, unicorn, macam-macam lah namanya. Kaizen adalah continuous improvement. Oke? Ya, berikutnya adalah tentang SOP dan flowchart. Oke, teman-teman, dalam hal operation kita suatu saat akan perlu SOP. Ya, ini waktunya sudah jam 9 ya. SOP adalah standar operating procedures atau prosedur operasional yang standar. Ya, prinsip dari SOP adalah untuk menstandarisasi supaya menjamin output. Ya, menjamin output yang distandarisasi adalah proses. Membuat SOP adalah harus easy, harus mudah dan mempermudah. Harus mudah diaplikasi. Sebelah kiri atas saya ada di slide nomor 24 ya, teman-teman yang ada di space, saya ada di slide nomor 24. Mudah diaplikasi sebelah kiri atas, kemudian mudah dipelajari sendiri secara mandiri, kemudian mudah diajarkan. Kenapa mudah untuk diajarkan? Belum tentu yang ngajarin itu yang bikin SOP, siapapun orang.
ada seorang, kamu petugas untuk ngajarin SOP, orangnya kemarin sudah mengundurkan diri, kamu karyawan baru, kamu kan nggak ikut bikin SOP kan? Enggak, Pak. Makanya kamu harus belajar. Mana bukunya? Oh, ini ternyata mudah di-study, mudah dipelajari. Oh, begini SOP. Sehingga mudah diajarkan. Yang terakhir adalah mudah untuk diimprove, untuk diperbaiki. Ya. Tidak ada SOP itu bukan kitab suci ya. SOP itu adalah standar itu adalah kebiasaan baik yang diulang-ulang, yang sudah terbukti menghasilkan, yang sudah terbukti berhasil. Itu yang standar, itu yang disebut sebagai sistemnya. Jadi yang sudah berhasil baru standarisasi. Oke, mudah diaplikasi, mudah dipelajari, mudah diajarkan, dan mudah untuk diimprove, untuk diperbaiki terus. Ya, yang berikutnya adalah proses pembuatan SOP. Tentukan proses yang akan disusun dengan konsep IPO. Ya, tentukan prosesnya. Bagaimana Pak? Bagaimana menentukan? Gambar aja IPO gampang. Ya, pengusaha UMKM cuma tinggal perlu satu jurus. Saya ajarkan satu jurus namanya IPO. Ya, nah kalau pernah nonton film Tai Chi gitu kan, sudah belajar Shaolin, sudah belajar ini, saya kasih satu jurus namanya Tai Chi. Ya, namanya IPO. IPO dengan pakai satu jurus. Nah, insya Allah usahanya akan berkembang dengan baik ya. Gitu. Berikutnya identifikasi kegiatan, persiapan, pelaksanaan, penyelesaian. Ya, tadi IPO sudah jelas konsep besarnya apa, kemudian identifikasi kegiatan. Kita mau ngapain sih? Kemudian nanti kita ada contohnya, ada alur atau flowchart. Ya, ada alur kegiatan setelah A melakukan B, setelah B sudah berhasil bikin dokumen ini, lakukan C. Nanti akan ada contoh. Baru dibikin SOP-nya. Ya, setelah SOP jadi diuji coba dulu. Setelah uji coba, kurang bagus nih. Perbaikan, setelah perbaikan ulangi lagi dari awal. Ya, setelah perbaikan ulangi lagi dari begitu terus berulang-ulang. Oke? Ya. Flowchart itu apa sih? Seperti yang tadi yang sebelumnya alur ya, flowchart bagian itu. Tadi ini bagaimana memulai proses, mengambil keputusan. Ini adalah proses yang standar dalam hal flowchart ya. Tidak harus persis seperti ini, yang penting ada bagan-bagan. Jadi bikin SOP itu jangan banyak kata-katanya. Jangan terlalu banyak kata-kata, semuanya bikin kata-kata kayak buku gitu. Ya, nggak ada gambar, nggak ada bagan. Akhirnya jadi kitab suci itu nanti. Saking sucinya orang yang bikin aja malas lihat lagi, yang bikin loh ya, yang bikin aja ngelihat lagi udah pusing karena semuanya kata-kata, semuanya tulisan, nggak ada gambar, nggak ada bagan-bagan. Yang penting di dalam pembuatan SOP adalah flowchart, yaitu kerangka proses yang utuh. Oke. Ya, ini ada contoh SOP di slide nomor 27 ya. Prosedur, ini contoh lah, prosedur pemesanan laundry supplies ya. Mulai sebelah kiri, apabila stok barang di gudang housekeeping sudah menipis, maka membuat PR. PR ini dalam dokumen ya. Menyerahkan dokumen PR ini ke pos controller dan seterusnya, mengecek kecukupan bla 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 sampai selesai. Ini contoh. Yang sebelah kanan itu penanggung jawabnya siapa tadi? Pengecekan kecukupan budget pos controller. Nah, ini seterusnya. Jadi itulah, ini sudah selesai ya. Itulah yang keseluruhan dari manajemen operasi, di mana UMKM ini ada hal yang basic yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan oleh para UMKM dalam hal mengeksekusi semua rencana bisnisnya, dalam mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan yang sudah direncanakan. Semoga dengan ini bisa meningkatkan kinerja teman-teman, bisa meningkatkan kinerja bisnisnya teman-teman semua, dan juga meringankan pikiran. Ya, meringankan pikiran. Kalau bingung, langsung gambar IPO. Bingung gimana sih bikin IPO? Nomor satu yang dibikin adalah outputnya dulu. Kalau outputnya jelas, tinggal bikin proses. Prosesnya jelas, baru dipikirin input. Kalau mikirin dari input dulu, nah, puyeng ya. Mau mulai bisnis, nggak ada modal aja. Nggak ada modal. Ketika ditawarin modal, mau modal berapa? 50 juta buat apa ya? Nah,
Udah kebalik mikirnya, yang dipikir input dulu, yang harus dipikir output dulu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Satu lagi terakhir, materi tentang manajemen SDM. Ya, sebentar. Materi terakhir adalah manajemen SDM. Mohon maaf teman-teman di Twitter Space itu tidak akan saya share karena materi untuk SDM ini hanya satu halaman saja. Pertanyaannya kenapa? Nanti saya akan bacakan ya. Kenapa materi manajemen SDM itu hanya satu halaman? Karena sebagian materi manajemen SDM itu sudah saya sampaikan di materi manajemen operasi tadi. Baik, saya lanjutkan karena memang hanya satu slide ya. Teman-teman di Zoom bisa melihat presentasi, layar presentasi Human Resource Management ya. Kita sudah di sini di SDM. Cuma satu ini saja SDM for UMKM. Ada 3 besar, personalia, operasional, sistem. Ya, personalia, rekrutmen, people management sudah saya jelaskan tadi. Rekrutmen dan penilaian kerja di mikro dan kecil ini belum terlalu penting. Kalaupun iya, saya akan jelaskan dalam pertemuan yang lain. Ini hal yang sangat teknis ya. Dan teman-teman bisa lihat dengan pembicara dari pemateri yang lain, dari pembicara yang lain yang lebih ahli dari saya lebih memfokuskan dalam hal entrepreneurship, dalam hal meletakkan dasar-dasar fundamental dari entrepreneurship. Yang berikutnya untuk operasional, lagi-lagi hukum ketenagakerjaan, kompensasi and benefit, bagaimana menggaji, mau gaji berapa Pak? Teman-teman googling banyak, gurunya itu cari di YouTube banyak guru. Lagi-lagi hubungan industrial juga teori. Ya. Sistem, SOP dan sistem mutu tadi sudah saya jelaskan sedikit. Manajemen perubahan juga sudah saya sedikit singgung dari manajemen operasi. Yang terakhir budaya kerja tadi saya sampaikan dari positif IPO. Sudah saya jelaskan dan materi malam ini sudah selesai. Terima kasih dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang mengikuti Startup Biz sejak awal sampai sekarang ya. Kalau teman-teman tidak sempat, maka bisa menontonnya di rekamannya di YouTube ya. Silakan hubungi panitia, silakan hubungi admin. Bagaimana melihat, Pak saya belum nonton YouTube yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ada sampai hari ini ada 6 video yang bisa ditonton berulang-ulang. Dan terakhir, karena saya akan menerbitkan sertifikat ya, maka kita ada post-test. Post-testnya nggak susah lah, post-testnya gampang sekali. Dan itu bahannya tentu semuanya ada di slide atau di video yang bisa ditonton berulang di hari esok dan seterusnya. Jadi begitu, saya terima kasih sudah waktunya sudah jam 9. Kita masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan secara DM kepada panitia dan kepada Kak Dila sebagai host. Baik, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Kak Dila. Terima kasih. Mungkin boleh disampaikan bahwa sekali kali pertama menyampaikan hari ini adalah bagaimana Coach Edwin ingin membantu kita how to grow up our business, begitu ya Coach. Yang lainnya nanti kita bisa dalam dari sesi-sesi yang lain, mungkin kita ada perbincangan dan begitu ya Coach. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Baik Coach, ada beberapa untuk teman-teman yang di Twitter Space, mohon maaf sementara kita belum bisa memberikan mic karena terhalang waktu. Kalau memang nanti ada kelebihan waktu, kita bisa open mic, begitu ya Coach. Nah, untuk sementara kita melalui dulu DM, nanti saya bacakan menghemat waktu supaya pertanyaan bisa terangkum beberapa pertanyaan. Baik Coach, ini ada dari teman-teman di Zoom Plus dari Pak Gono Rianto. Beliau bertanya, ada pertanyaan dari saya. Saat ini saya ada 2 tawaran proyek, yang satu nilainya besar dan harganya bagus, tapi pembayarannya per 6 bulan. Yang satu nilai kecil, harga kecil atau standar, tapi tiap minggu dikasih kasbon setelah selesai proyek dilunasi pembayaran.
Sedangkan saat ini saya kekurangan dana cash. Mana yang harus saya pilih, Coach? Terima kasih. Baik. Begitu, Coach. Yang harus dipilih adalah yang membuat, karena cash is king, ya. Cash is king. Uang kas adalah raja di dalam bisnis. 6 bulan itu, masya Allah, ya, itu terlalu lama dalam, apalagi kita UMKM, kecuali kita mau modalnya tak terbatas, ya, atau kita mendapatkan pendanaan yang baik, dan kemudian pembayaran 6 bulannya betul-betul ada jaminan pembayaran yang sangat aman, baru boleh dilaksanakan. Tetapi prioritasnya di dalam pengusaha harus kalau bisa setiap hari ada uang kas masuk, karena uang kas adalah raja di dalam bisnis. Itu mungkin jawaban singkatnya, kita bisa bahas lagi di pertemuan yang lain. Gitu Kak Dila. Siap, Kak. Terus mungkin kalau masih ada kekurangan kepuasan, silakan diberikan pertanyaan yang ditambahkan. Baik, Coach, ini ada masukan yang dari Pak Supriyanto Aljombangi dari kelompok yang ada di Zoom Class. Masukannya adalah, BIS Class ini seharusnya menjadi kurikulum mulai pendidikan dasar, agar generasi mendatang bisa mencapai output melalui proses yang optimal. Semoga Coach bisa menyampaikan ke Dirjen Pendidikan Dasar agar tidak terjadi mindset mencapai output tanpa proses yang benar. Seperti yang sering kita diskusikan. Betul. Ya. Ya, saya bermimpi, ya, bercita-cita memang mindset input proses output ini sudah diajarkan sejak masih sekolah. Ya, minimal sekali SMP. Kalau anak SD mungkin untuk SD bisa diajar dengan pendekatan yang berbeda, tapi kalau sudah mulai SMP, dia sudah mulai bisa diajarkan dengan mengenai input proses output, logikanya sudah mulai berjalan, dan mereka akan, ketika proses input proses output ini dijalankan pada siswa, maka mereka punya target yang jelas. Nanti saya akhir semester, akhir masa sekolah, saya mencapai ranking, saya mencapai nilai sekian, saya mencapai nilai kelulusan sekian, saya mau masuk ke jurusan sekian. Itu sudah bisa diterapkan karena adalah mindset IPO adalah mindset kesuksesan. Sejak anak-anak sudah diajarkan kesuksesan. Sementara bukan, ya, ada benarnya juga, ya, ada benarnya juga dunia sekolah kita mengajarkan kita untuk taat kepada proses. Karena dunia pendidikan kita mengarahkan kita menjadi pekerja yang baik. Tapi dunia pendidikan kita belum mengajarkan kita menjadi seorang direktur utama yang baik, menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang manajer, supervisor, mandor, bahkan skala mandor aja kita belum ada metode pendidikan di sekolah. Karena metode pendidikan kita menjadi pribadi kita aja, menjadi pribadi yang baik aja. Bukan belum bicara tentang kerja tim yang secara khusus mengajarkan mereka untuk kerja. Jadi artinya kalau anak-anak kamu belajar di rumah sendiri, jadi anak kutu buku, nilainya bagus, lulus dengan nilai yang bagus. Karena yang dinilai adalah nilai pelajaran, bukan pembentukan karakter. Sementara di dalam bisnis ada 80% hal-hal non teknis, itu adalah dalam hal bagaimana membentuk mindset, karakter. Ada, kalau Coach Ananto bilang ada 3, ya. Mindset, toolset, baru yang terakhir skill set. Sementara dunia pendidikan kita mengasah kita dalam skill set yang cuma 20%. Dalam hal mindset dan toolset itu masih minim sekali pengajaran mengenai. Baik, terima kasih Mas Supriyanto. Itu merupakan penyemangat bagi saya. Semoga kita bisa wujudkan bersama. Terima kasih. Kembalikan lagi kepada Kak. Baik, Coach. Jadi PR buat kita, Coach, seperti yang sering kita diskusikan. Kebetulan saya ada bergerak di bidang pendidikan, boleh memberikan masukan, Coach. Intinya beberapa sahabat-sahabat saya yang bergerak di bidang pendidikan mengelola sebuah sekolah, sekarang kami ini mencoba mencari cara agar anak-anak ini bisa dibentuk karakternya menjadi seorang entrepreneur, seperti itu. Mungkin akhirnya ada beberapa sekolah yang membuat metode pembelajaran yang berbeda, kurikulum yang berbeda. Apabila sekolah itu memang sekolah swasta, di mana memang punya keleluasan otonomi menyesuaikan kurikulum sesuai dengan peserta didiknya. Gitu, Coach. Yang saya tahu ada beberapa sekolah yang sudah mengembangkan program entrepreneur dengan merubah
pola pendidikannya. Mudah-mudahan Ya, bisa disesuaikan luar di biasa. beberapa soal ini. Insyaallah. Mohon doa. Amin. Mungkin sekarang masih ada segelintir saja, tapi mudah-mudahan coach akan menjadi bola salju yang dimana diikuti Amin, oleh beberapa sekolah. Mohon doa teman-teman. Ya, baik coach. Selanjutnya saya akan sampaikan kembali beberapa pertanyaan. Sahabat-sahabat di Twitter, mohon maaf, tetap speaker kita keep dulu karena waktu juga coach punya banyak waktu. Baik, punya sedikit waktu maksudnya, jadi kita agak sedikit menyingkat pertanyaan. Baik coach. Ada pertanyaan dari Mbak Nurjana. Apakah nama atau merek suatu produk mempengaruhi omset penjualan coach? Terima kasih. Terima kasih ya. Sekarang gini, saya mau jualan laptop ya. Jualan laptop, mereknya namanya Changhong misalnya. Kak Nurjana mau beli nggak? Kalau saya ditawarin laptop mereknya Changhong, saya nggak mau beli. Saya mau beli yang mereknya Asus misalnya. Seperti laptop yang saya pakai sekarang. Lagi-lagi ini bukan iklan Asus ya. Saya penggemar Asus, saya sangat suka sekali dengan brand laptop Asus karena daya tahannya luar biasa. Seperti yang saya pakai ini, laptop yang saya beli tahun 2014 ya teman-teman. Kalau lihat laptop yang saya pakai ini tahun 2014, saya masih sangat menyayangi. Saya tidak akan beli merek lain. Pertanyaannya, merek mempengaruhi omset penjualan? Sangat mempengaruhi. Karena merek itu mewakili keyakinan seorang konsumen membeli sesuatu. Ketika dia yakin, dia akan beli. Ketika nggak yakin, dia nggak beli. Apa yang diyakini? Yang diyakini kualitas, konsistensi, preferensi pilihan. Saya sukanya misalnya minuman teh botol yang less sugar. Kalau less sugar saya maunya teh botol. Saya nggak mau teh pucuk, saya nggak mau yang lain-lain. Pokoknya kalau yang less sugar namanya teh botol titik. Sangat mempengaruhi penjualan. Brand itu mewakili seluruh effort kita, sejarah kita yang sudah kita kerjakan. Segala sesuatunya diwakili oleh satu nama. Itu namanya brand. Ketika kita buka pintu Indomaret atau Alfamart atau Minimarket, dong, selamat siang, selamat berbelanja. Yang kita cari adalah brand. Ya, yang kita cari adalah brand, karena brand itu mewakili seluruh cerita, seluruh alasan orang membeli sebuah produk, ya. Saya kira itu juga menjawab karena merek itu tentu mempengaruhi omset penjualan. Baik, pertanyaan selanjutnya, semoga itu bisa menjawab. Ya. Mau beli aqua. Kalau sedikit teh botol paling dibeli aqua. Beli minumannya kita beli aqua, padahal yang dibeli adalah misalnya fit atau apa begitu. Luar biasa ya, itu sudah trendsetternya. Betul sekali. Ketika ingin belajar UMKM, Coach Edwin gitu. Waduh, masih banyak jangan. Iya, insya Allah Coach. Masih ada beberapa pertanyaan sahabat-sahabat sekali lagi silakan DM saya untuk memberikan pertanyaannya. Sudah ada beberapa Coach. Ada dari Mbak Zela Coach. Assalamualaikum Coach. Izin bertanya. Adakah kemungkinan inputnya kita gunakan nilai-nilai positif tapi hasil outputnya negatif? Jika ada tahap mana kita harus melakukan, di mana kita harus melakukan evaluasinya? Begitu Coach. Tentu evaluasinya kan kita akan mencoba mengurutkan ya. Bisa jadi memang inputnya tidak sesuai dengan output yang sudah kita rencanakan. Itu yang pertama ya. Bisa jadi kita dalam hal membuat rencana itu kurang detail, karena ketika kita membuat rencana itu harusnya ada output dulu. Setelah output baru bikin proses. Seperti bisnis model kanvas ya di MC. Nah, kita harus bikin kan 1, 2, 3, 4, 5 dulu. Customer, value proposition, yang ketiga adalah customer
antara customer relation dan channel. Yang kelima adalah revenue stream. Itu harus clear dulu, itu harus solid banget, baru kita ke input. Ketika itu sudah dalam tanda kutip sudah sempurna, dan kemudian kita merelasikan, menghubungkan antara output kepada proses dan input dengan cara yang tepat sekali, maka itu insya Allah tidak akan meleset. 99%. Yang 1% itu namanya takdir. Ya, Allah a'lam bishawab, dan namanya kita berusaha. Kita sudah berusaha, berikhtiar, berdoa. Kalau belum dikasih, itu namanya belum rezeki, gitu ya. Itu ilmu rezeki itu nanti belajar dengan yang pakarnya. Gitu. Cuma tadi ketika yang dievaluasi itu memang bukan ini, kecuali memang output dan proses sudah jelas clear, baru kita evaluasi inputnya. Jangan-jangan inputnya yang salah, karena output tidak pernah salah, yang salah adalah proses dan inputnya. Karena kita yang kita kendalikan, yang mampu kita kendalikan adalah proses dan input. Output itu kan di sini direncanakan di atas kertas. Output kan belum terjadi, ya kan? Output kan ada di masa depan. Yang ada di masa sekarang input dan proses. Gitu. Jadi mungkin gitu sedikit mungkin ya Kak Ella. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan buat semua orang. Ya. Tapi saya tekankan satu pertanyaan mungkin satu yang buat semua orang. Baik, masih ada 3 pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Mudah-mudahan bisa memenuhi waktu. Ini ada rekan-rekan yang ada di space. Mau bertanya, di manakah letak attitude di dalam sistem IPO? Sementara saya meyakini bahwa attitude memegang kunci sukses kita di dalam bisnis UMKM. Begitu, Bu? Ya, baik. Itu tentu ya, saya sangat setuju sekali dengan dari siapa tadi pertanyaannya, Bung Petani? Iya, Bung Tani. Bang Tani atau Bung Petani? Ada dua ya? Bang Tani, ya. Ya, Bang Tani. Tentu attitude ya, attitude. Ya, betul. Attitude pasti karena attitude ini mengambil peran, dia ada di dalam yang 80% kontributor kesuksesan. Ya. Attitude itu 80% berkontribusi terhadap kesuksesan. Nah, sekarang tinggal attitude ini kan sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Tetapi attitude tanpa output, kita attitude nih, saya baik sama orang, kemudian selamat pagi, kita baik, terima kasih, memaafkan, kemudian kita selalu menolong orang, tapi kita nggak punya target akhir bulan mau punya omset berapa. Ya saya mengalir aja lah, mau dikasih omset alhamdulillah, nggak dikasih omset ya alhamdulillah juga. Pergi ke masjid, terus sedekah, tapi kita nggak punya. Di halo? Twitter Coach bilang, Coach. Cek 1 2. Dengeran di Twitter? Belum, Coach, belum muncul. Connecting, Coach. Oke. Saya keluar dulu kayaknya di Twitter, nanti saya masuk. Siap, keluar dulu, Coach, nanti bisa masuk lagi. Coach sedang jaringan, jadi nanti beliau masuk lagi ke sini, sedang menyesuaikan dulu. Mungkin Coach bisa masuk kembali ke dalam space. Terima kasih, Coach. Baik, terima kasih. Baik, Coach kembali. Saya invite, Coach. Sudah masuk? Sudah masuk, tinggal ambil mic-nya, Coach. Saya masih connecting. Bentar. Bisa, Coach? Bentar, saya sudah masuk. Sudah masuk ya, saya ya. Cek sound, cek. Masuk? Iya, siap. Masuk. Oke, baik. Ya, jadi baik. Memang kembali lagi Bang Tani, saya sangat setuju ya. Attitude itu membawa kontribusi yang sangat besar sekali
dalam hal kesuksesan. Dan juga, tapi saya percaya yang disebut dengan attitude yang baik, yang positif, termasuk salah satunya attitude untuk berkomitmen menghasilkan mencapai hasil terbaik, ya, mencapai hasil terbaik. Contoh misalnya, sebagai contoh, saya ini orang baik-baik, saya ini nggak pernah ngejahatin orang, tapi suatu hari misalnya ada tetangganya yang kesusahan, aduh minta maaf, uang saya nggak cukup bisa membantu. Akhirnya dia punya keterbatasan. Tapi ketika seseorang punya mimpi yang lebih, punya kepedulian yang lebih, saya merasa punya kecerdasan, saya punya teman yang banyak, maka saya akan manfaatkan untuk saya bisa lebih berdaya. Saya bisa punya kekayaan yang lebih, maka saya bisa bagi-bagikan pada orang lebih. Nah, itu kan attitude sebenarnya. Ya. Bahkan kalau bagi lagi ke dalam Islam, ya, kita mau ngambil dari mana lagi selain dari agama, ya, nilai-nilainya sudah sangat melimpah. Nilai-nilai di dalam keseluruhan nilai positif, ya. Jadi saya sempat nge-tweet juga bahwa seluruh ajaran agama itu nilainya itu positif. Karena di dalam seluruh ajaran agama itu, ya, khususnya agama Islam, Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus sampai dalam satu kalimat, ya, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam satu kalimat selesai. Artinya kita menuhankan Allah, mengesahkan Allah itu tauhid itu adalah akhlak. Artinya kita berakhlak yang terbaik kepada yang pencipta, kan? Seperti Nabi Ibrahim, oh inilah Tuhanku bintang, kok hilang besok paginya. Oh inilah Tuhanku bulan yang lebih besar, kok tenggelam juga. Yang terakhir, oh ini matahari yang terbesar. Itu kan sebenarnya akhlak yang baik terhadap Tuhan. Oh, ada yang menciptakan saya dapat makan, saya dapat bisa bernafas, saya bisa minum, bisa melihat yang indah-indah, membedakan warna segala macam. Saya harus berterima kasih dong. Itu kan attitude sebenarnya. Oh ternyata Tuhan itu satu, saya menuhankan Tuhan yang satu. Itu adalah akhlak. Nah kembali lagi, keseluruhan bahkan kita berusaha untuk menjadi berdaya, untuk kita menjadi kaya, itu juga akhlak juga. Yang terakhir adalah untuk kita selalu bisa menghasilkan output, kita selalu berkomitmen untuk menjadi pribadi yang selalu sukses berhasil, itu akhlak juga. Itu adalah keseluruhan, itulah etika. Itu yang saya pahami, ya, itu yang sejauh yang saya bisa pahami seperti itu. Jadi attitude atau perilaku yang positif itu adalah memainkan peran yang sangat besar dalam kesuksesan. Sisanya yang kita pelajari kemarin-kemarin itu kan hal yang teknis. Hal yang teknis itu cuma 20%. Bisa jadi orang yang nggak belajar kemarin kita pelajari, dia nggak pernah belajar itu punya omset 50 miliar, 100 miliar. Mungkin aja. Karena hanya bisa jadi dengan modal attitude yang baik. Sangat mungkin. Nah, jadi itulah pentingnya kita mempelajari mindset, tool set, kemudian kita mempelajari bagaimana kita berakhlak yang baik dalam hal kita mencapai kesuksesan. Itu mungkin Kak Dila. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat di Twitter Space yang tetap setia, walaupun mungkin pertanyaannya lewat DM, insya Allah tetap memenuhi kebutuhan sahabat-sahabat semua. Baik, Coach, masih ada sisa 2 pertanyaan yang sudah masuk ke dalam DM dan di Zoom. Pertanyaannya datang dari Pak Adri Tahu Ababe. Bagaimana monitoring SOP usaha kuliner yang dilakukan mitra atau partner? Sedangkan saya tidak bisa intervensi partner dalam SOP mereka sehari-hari. Apa yang harus saya lakukan? Karena tidak ada peningkatan penjualan dan saya tidak bisa menerapkan Kaizen. Begitu, Coach. Terima kasih. Ya susah juga ya. Yang harus kita lakukan adalah bicara baik-baik dengan partner, ya, karena kita hanya bisa bekerja pada hal yang ada di dalam kontrol kita. Perhatikan, ya,
Kalau di dalam bahasa teman-teman coaching adalah apakah kita in control atau out of control. Jadi kesuksesan itu adalah sesuatu hal yang bisa di dalam kontrol kita. Yang di luar kontrol kita, maka kita tidak bisa berkontribusi terhadap bagaimana kita mengubah hal yang tidak bisa kita kontrol, itu tidak mungkin. Caranya adalah bagaimana yang tidak dikontrol itu bisa kita kontrol. Hal yang tidak bisa kita kendalikan, bisa kita kendalikan. Ketika tadi partnernya tidak bisa kita kendalikan, kita harus melakukan pendekatan. Kita harus melakukan komunikasi. Kita harus menyampaikan maksud. Jadi saya punya pemikiran begini. Ketika dia menolak, oh kamu nggak bisa mengintervensi. Pertanyaannya, apakah itu partner? Ketika kita tidak bisa ngobrol, kita nggak bisa pokoknya kita terima pasrah, tidak ada peningkatan jualan, menurut saya itu bukan perilaku partner yang baik. Dan itu bisa kita pertanyakan. Saya partner, tapi saya nggak boleh nanya, saya nggak boleh intervensi, saya nggak boleh apa. Tapi tergantung juga dengan perjanjian awal ya. Kalau yang perjanjian awalnya memang saya sejak awal sudah setuju bahwa kita tidak intervensi, bahwa kita tidak bisa mempertanyakan SOP dan lain-lain. Nah, itu lain lagi urusan. Artinya pokoknya kamu taruh uang di sini, merem aja, terima hasil. Sukses, alhamdulillah, nggak sukses kita tanggung bersama. Kalau itu sudah disetujui sejak awal, maka dari pihak partner tidak bisa disalahkan. Karena ini perjanjian. Gitu. Nah, tapi tadi ketika itu tidak ada, misalnya memang sejak awal kita jalan bersama, harus ada komunikasi, harus ada koordinasi, sehingga kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Atau ternyata kalau tidak bisa terjadi, pertanyaannya apakah memang itu layak disebut partnership atau tidak? Itu harus dipertanyakan. Dan satu lagi, kita jangan lama-lama. Nah, itu tukang rotinya lewat ya. Itu kalau kata Kak Dila, waktunya kita berhenti. Roti sudah jam 9, setelah jam 9 tukang roti aja tepat waktu teman-teman, ya luar biasa. Pada jam yang tertentu dia lewat jam sini. Ya kembali lagi tadi, aduh saya konsentrasi saya buyar nih kan. Ini suara yang ditunggu. Ya, betul ya. Nah jadi apa namanya? Tadi sampai saya juga lupa gara-gara tukang roti. Ya pertanyaannya, coba pertanyaannya diulang lagi. Baik, Coach. Saya ulang, saya coba buka. Usaha kuliner tadi, Coach, bagaimana? Oke, usaha kuliner ya. Kembali lagi. Tadi berarti partnership ini harus dipertanyakan. Ya. Nah, oke. Tipsnya adalah teman-teman UMKM jangan menggantung keputusan. Ya. Teman-teman harus cepat mengambil keputusan. Kita nggak bisa diam, nggak bisa berubah, kita diam. No. Ya. Pertanyaannya kenapa? Ya, karena kita harus mencetak omset setiap hari. Harus mencetak profit setiap hari, harus cash flow setiap hari. Harus bergerak terus. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita tidak ada salah satu solusi, berarti kita tidak ada solusi, berarti kita harus mencari solusi yang lain. Harus mencari alternatif solusi. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada kalian. Baik, Coach. Ada satu pertanyaan lagi. Tadi Bang Sidolapak kasih komentar, katanya jangan salin tukang roti, Coach, katanya dia. Oh iya. Ya, kami tidak mengatakan, tapi kami seperti diingatkan Bang Sidolapak bahwa ini sudah menunjukkan jam 21.30. Ya. Sangat konsisten benar. Begitu, Coach. Masya Allah. Kita punya reminder gratis ya. Iya, baik, Coach. Sekarang pertanyaan terakhir yang saya terima, mudah-mudahan menjadi berkah semua kita semua. Bagaimana dari Bang Darmasto, bagaimana cara mensiasati rekrut karyawan sesuai kualifikasi untuk UMKM, Coach? Terima kasih. Baik, bagaimana merekrut karyawannya? Yang pertama, sebaiknya kita merekrut karyawan itu memang
yang ideal ya untuk UMKM ini, yang ideal adalah hasil rekomendasi. Ya. UMKM itu jangan kemudian buka lowongan. Saya sih kurang merekomendasi itu ya. Saya kurang rekomendasi. Yang saya rekomendasi adalah UMKM merekrut karyawan hasil rekomendasi orang lain. Yang dia bilang bahwa ini karyawan ini terpercaya, karyawan ini jujur, karyawan ini sudah teruji belakang. Biasanya kalau seperti itu saya berhasil. Tapi kalau saya, ini kenalannya ini kenalannya ini, tanpa ada jaminan dulu dia bekerjanya seperti apa. Persentase di saya pribadi di atas 50% hasilnya nggak baik. Ya, saya tidak memuaskan. Gitu. Jadi para UMKM hendaknya merekrut karyawan hasil dari rekomendasi orang lain. Gitu mungkin, Adila. Jadi memang karena agak susah ya kita nggak bisa melakukan wawancara, tes psikotes segala macam. Itu tidak mungkin pada level pekerja yang bekerja pada khususnya mikro. Kalau perusahaan kecil menengah mungkin kita sudah bisa menerapkan proses manajemen yang profesional, kita rekrut, kita melakukan psikotes dan lain-lain. Tapi yang nomor satu yang harus kita rekrut basisnya adalah tentang mental attitude. Ya. Kecerdasan bisa dibentuk karena bisa jadi orang tidak cerdas, tidak jenius, tapi dia bisa berlatih sampai akhirnya bisa. Jadi yang harus diprioritaskan bukan nilai sekolah. Yang harus diprioritaskan adalah mental kepribadian, attitude-nya nomor satu. Jadi bukan kemudian coba lihat kamu angka rapotnya, kemudian angka UN-nya berapa. Ya, kalau UMKM bekerjanya di bidang data processing, kemudian dia perlu jeniusan boleh, tapi untuk pekerja-pekerja level yang bekerja di mikro dan perusahaan kecil, nomor satu yang dinilai adalah attitude, perilakunya dia seperti apa. Itu yang harus kita prioritaskan. Jadi kita betul-betul cari, saya perlu karyawan yang jujur, karyawan yang ya kalau orang muslim misalnya dia rajin sholat, dia berpakaian sopan dan lain-lain, itu yang harus kita prioritaskan, bukan karyawan yang kita prioritaskan dalam hal kecerdasan. Ya. Karena di dunia UMKM tidak terlalu perlu kecerdasan. Bahkan misalnya dalam hal operator mesin cash register, ya, misalnya mesin cash register itu, dia mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali training, dia akan hafal. Mungkin ada yang lambat, dia mungkin bisa jadi 10 kali training baru bisa, tapi lama-lama dia paham. Mungkin dia lambat secara logika ya. Ya berarti mungkin dia nggak cocok di bagian itu. Artinya kita harus mulai menyeleksi karyawan yang dari sekolah SMK misalnya, SMK perkantoran misalnya. Kita bisa rekrut di situ. Atau D3 dalam bidang akuntansi misalnya. Orang yang sejak awal kuliah dia memang tidak alergi dengan angka-angka. Gitu. Nah, hal-hal itu yang kita bisa jadikan patokan dalam hal merekrut karyawan. Gitu mungkin, Adila. Saya kembalikan, terima kasih. Barakallah semua teman-teman. Kita sudah di akhir nih Coach, alhamdulillah sudah tidak ada masuk lagi pertanyaan. Ya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya lihat di space ini ada sahabat saya Dr. Meli, ada Bang Zaki, ada siapa Mbak Cahaya, dan teman-teman semua. Bahan banyak sekali Coach. Sudah dari awal sampai akhir menunggu dan menantikan serta mendengarkan dengan seksama. Teman-teman nanti di akhir ini kita akan rekam dan mungkin besok baru akan di-share untuk rekaman di YouTube-nya. Baik Coach, untuk sementara mohon izin kepada teman-teman di Twitter Space, Coach mungkin ada arahan untuk sahabat-sahabat yang ada di Zoom kelas untuk mungkin informasi untuk post-test bagaimana Coach? Silakan Coach. Baik, untuk post-test itu akan saya kirimkan. Baik, untuk di
materi post-test akan saya posting di sekarang hari Selasa ya, hari Kamis insya Allah. Hari Kamis saya akan kasih linknya, bentuknya adalah Google Form ya. Nanti saya kasih linknya, silakan mengisi di situ supaya jawaban-jawaban langsung masuk dalam database Google sehingga kami menyeleksinya bisa lebih mudah. Di tahap awal ini absensi memang tidak ketat seperti apakah harus 60% dan lain-lain, tetapi sebenarnya absensi itu kan dalam hal menjamin teman-teman betul-betul mengikuti materi dengan seksama. Nah, walaupun begitu teman-teman saya arahkan kepada post-test supaya diarahkan untuk menonton kembali penjelasan materi yang saya sampaikan berdasarkan slide presentasi yang sudah saya bagikan. Dari situ harapannya teman-teman betul-betul ya bisa nancep gitu loh, ilmunya nancep. Saya sudah buat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, dengan materi yang sebisa mungkin bisa dipahami dan bisa diingat. Dan itu semuanya sudah saya pilihkan, mana yang paling asasi, mana yang paling mendasar yang harus kita pahami. Dan itu adalah bekal untuk belajar lagi kepada pakarnya yang lebih ahli. Ya, jadi saya lebih memilih kepada menyampaikan hal yang simpel dulu di awal, karena saya lihat para pemateri, para pembelajar, para pemberdaya UMKM ini jarang yang menyampaikan hal-hal mendasar ini. Mereka langsung berbicara tentang penjualan. Jadi kalau teman-teman bertanya, Pak, bagaimana meningkatkan penjualan melalui Instagram misalnya? Saya akan mengarahkan kalau Instagram gurunya ini, kalau digital marketing gurunya adalah Coach Ananto sama Coach Arya. Dalam hal belajar sales dan marketing, canvassing, belajarnya kepada Coach Ada Velcro. Alhamdulillah kita semua cukup lengkap di sini. Nanti akan pakarnya untuk produksi bahan-bahan herbal ada Kang Syaki misalnya. Ya, ini calon-calon mentor dan coach ke depan. Dalam hal perusahaan makanan, kue-kue dan lain-lain itu ada Kak Tina. Dalam hal pertanian ada Kak Ella, macam-macam, ada banyak sekali. Kalau dalam hal ya banyak lah. Jadi nanti silahkan disampaikan pertanyaannya. Dalam hal pertanian dan misalnya madu, bisa tanya ada Bang Tani, misalnya seperti itu. Dan saya bisa merekomendasikan siapa-siapa dalam hal ini spesialisasinya. Jadi saya akan mulai mengarahkan ke sana. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih mendalam, ya. Karena lagi-lagi saya hanya meletakkan dasar-dasarnya saja dan jarang sekali ada yang mengajarkan tentang bagaimana ide membuat produk misalnya. Bagaimana ide membangun bisnis itu seperti apa sih? Badan usaha itu seperti apa sih idealnya? Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi saya lebih memilih untuk mengajarkan hal-hal yang sederhana sebagai fundamental untuk membangun bisnis yang lebih besar. Gitu mungkin, Adila. Baik, Coach. Terima kasih banyak. Masya Allah. Kita betul mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan pre-class Startup Biz ini pada batch pertama, pada gelombang pertama pada hari ini, pada saat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang tergabung ke dalam kelompok pertama ini mendapatkan ilmu yang penuh berkah, menjadi bekal untuk memperbesar dan memperkuat UMKM-nya. Kami juga berdoa semoga Coach tetap sehat, tetap bisa menyampaikan dan membagikan ilmunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan pada setiap keluarga. Amin. Amin. Sahabat-sahabat, sebelum kami tutup, mungkin space akan kami tutup bersamaan dengan Zoom kelasnya. Teman-teman semua, mohon maaf lahir batin apabila hari ini kami tidak bisa membuka mic karena keterbatasan waktu. Insya Allah kami akan tetap berdoa, mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, karena program kami membuka space akan tetap dilanjutkan walaupun kelas sudah ditutup. Mudah-mudahan kita akan mencari topik-topik yang menarik, topik-topik yang sedang dibutuhkan teman-teman UMKM pada saat ini. Silakan DM di grup ataupun DM ke saya untuk misalnya usul materi. Nanti mungkin tidak Coach dan tim akan mematangkan materinya. Begitu ya Coach, karena yang kami tuju adalah sahabat-sahabat semua akan semakin kuat, semakin kokoh. Begitu ya Coach, mudah-mudahan tetap sehat Coach. Amin, insya Allah. Terima kasih sama-sama semua. Sama-sama Coach. Ada yang dirangkum bagaimana Coach? Silahkan.
Baik, terima kasih Nadila. Saya akan merangkum yang hari ini ya dalam pertemuan terakhir ini, mudah-mudahan bisa merangkum dan ini bisa sebagai penutup, bisa sebagai pendorong lebih kuat lagi supaya teman-teman bisa termotivasi lagi dan sesuai dengan materi hari ini ya, bahwa kita ini dalam hal eksekusi ya. Nah, dalam hal mengeksekusi, teman-teman punya target, latihlah kita selalu punya output, punya target, sehingga dengan begitu teman-teman akan lebih mudah menganalisis bisnisnya, mengevaluasi usahanya. Jadi apakah itu kemudian kita akan menjadikan ini sebagai mindset kita terus, kemudian kita juga menularkan ini kepada tim kita, kepada karyawan kita, dan juga kepada kawan-kawan yang lain ketika bisa jadi setelah ini teman-teman, saya akan menawarkan misalnya siapa yang mau menjadi mentor bisnis. Nah itu ini adalah tools, ini adalah alat yang kita bisa gunakan untuk kita mulai bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa turut menjadi para pengusaha-pengusaha baru, para entrepreneur baru, ya, para pebisnis baru, para pedagang-pedagang yang baru. Dengan tools ini, dengan tools ya, tools itu alat ya, dengan ilmu alat ini maka kita akan bisa lebih memperkuat cara kita mengeksekusi bisnis. Jadi mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa betul-betul mengimplementasikannya dan diingat terus ya, sehingga dibuat sederhana mungkin supaya itu bisa mudah diingat sampai kapanpun, sehingga gambaran input, proses, dan output ini menjadi peta yang sederhana dalam teman-teman ketika melihat permasalahan, ketika mengevaluasi realitas yang dihadapi setiap hari gitu. Baik, alhamdulillah, dan mudah-mudahan dari seluruh rangkaian pelatihan kita bisa teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang utuh ya, sebagai fundamental, sebagai dasar, sebagai fondasi bagaimana teman-teman untuk bisa belajar kepada guru-guru lain yang lebih ahli dari saya. Itu terakhir dari akhir kata dari saya. Semoga teman-teman sukses dan usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tentu akan bertemu lagi insya Allah besok di dalam Twitter Space, di dalam Zoom meeting, atau kami juga akan mengembangkan kegiatan kita bukan tidak hanya di Twitter ya. Nah, ini menarik nih, tidak hanya di Twitter, tapi juga ada ini yang sudah jelas berkembang sekarang, sudah Zoom meeting, atau kita akan masuk ke IG Live, akan masuk ke Facebook Live, YouTube Live, dan seterusnya. Ini akan berkembang terus, mudah-mudahan akan ada banyak kemanfaatan yang bisa kita sebarkan bagi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi saya juga mohon maaf kalau dari sepanjang kita belajar ini ada kata yang salah yang saya terucap dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan semuanya, dan mendapatkan keberkahan dari semua usaha. Itu mungkin terakhir dari saya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mau bergabung dengan kegiatan kami ini. Kalau mau mengajak teman-teman yang lain, dipersilakan. Semoga kita insya Allah bulan depan, bulan Desember ini, akan segera kami umumkan kapan akan ada kelas gratis lagi seperti ini. Dan insya Allah kami berkomitmen untuk selalu membuka kesempatan kelas gratis ini di masa yang akan datang. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Kak Dila, saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi tidak, karena acara sudah ditutup, jadi kami tidak bisa memberikan mic kepada sahabat yang request mic. Baiklah coach, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sudah tercukupkan ilmunya
dari dasar ini dan mudah-mudahan tetap sehat, tetap bersemangat dan tetap bisa menghimpun sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama berbincang-bincang, menambah ilmu. Begitu ya Coach? Karena begitu saya ucapkan terima kasih secara pribadi sudah banyak sekali membantu kami dalam usaha kami. Mudah-mudahan walaupun sekecil apapun akan merubah mindset, akan merubah bagaimana kami berusaha. Barakallahu fikum, sehat-sehat terus. Teman-teman semua, saya lihat ada Mbak Ulu dan sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah sangat setia kepada kami dalam setiap malam menyisihkan waktu mendengarkan kami berbincang-bincang di sini. Mudah-mudahan kita tetap bisa beraktivitas seperti ini. Baik Coach, izin untuk menyingkat waktu. Teman-teman, besok insya Allah kita akan tetap buka space jam 19.40 sampai jam 21 dengan tema mungkin nanti kami akan share di TA. Untuk selanjutnya kami akan berikan nanti rekamannya dari Bang Rasat yang akan men-share apa yang dipaparkan oleh Coach pada malam ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi kami dalam menyelenggarakan kegiatan kelas startup BIS ini. Baiklah Coach, saya tutup dengan doa mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Coach? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wal jannata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mari kita baca surat Al-Asr untuk penutup majelis kita, untuk pertemuan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa kembali besok pada waktu yang sama. Izin Coach. Assalamualaikum. Saya akan tutup space dan zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.